Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 dari kelas PM 2024B untuk mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Bapak Ali Sodikin akan memaparkan rancangan desain geometri transformasi kami yang telah kami buat. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Afisira Aula Zahra, dengan 3 digit yang terakhir 148. Kemudian juga ada Maisela Davi Gunia Putri dengan 3 digit yang terakhir 132. Dan juga ada Selvi Adelia Syahputri dengan 3 digit yang terakhir 156. Pada video ini kami akan menjelaskan rancangan desain kami mulai dari fenomena yang kami ambil, kemudian proses perancangan, hasil desain, sampai konsep geometri transformasi yang digunakan di dalamnya. Fenomena yang kami ambil adalah ukiran. Nah, dari fenomena tersebut, kami mengembangkan sebuah desain ukiran digital menggunakan konsep geometri transformasi seperti translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, serta komposisi transformasi. Fenomena nyata yang kami pilih adalah ukiran, tepatnya ukiran Jepara. Nah, karena ukiran Jepara ini merupakan salah satu ukiran yang dimana ukiran sendiri itu adalah bentuk seni yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita temukan pada pintu, jendela, dinding rumah, pagar, perabot kayu, bahkan ornamen-ornamen bangunan maupun hiasan interior. Nah, ukiran kan biasanya memiliki bentuk yang indah dan pastinya dekoratif. Nah, ciri khasnya itu dapat berupa pola lengkung, sulur, daun, bunga, garis hias, serta motif-motif lain yang tersusun secara berulang. Dan itu juga selain memiliki nilai seni, itu ukirannya juga memiliki keteraturan bentuk yang menarik dan untuk bisa diamati secara matematika terlebih lagi dalam geometri transformasi ini. Kami memilih ukiran itu karena di dalam ukiran terdapat banyak unsur geometri transformasi. Misalnya ada pola yang diulang secara teratur, ada bentuk yang saling berhadapan, kemudian ada motif yang tampak simetris, dan juga ada bagian yang tersusun mengelilingi suatu titik pusat. Nah, dari ciri-ciri tersebut, ukiran ini sangat cocok dikaji menggunakan konsep materi geometri transformasi. Untuk pola yang berulang dapat dikaitkan dengan translasi, bentuk yang simetris dapat dikaitkan dengan refleksi, dan juga susunan meningkat dapat dikaitkan dengan rotasi, serta perbedaan ukuran dapat dikaitkan dengan konsep dilatasi. Oleh karena itu, kami tidak hanya melihat ukiran sebagai hiasan, tapi juga sebagai bentuk penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proyek ini, kami mencoba mengembangkan bentuk ukiran menjadi desain digital yang tetap memiliki unsur seni, tetapi juga menunjukkan penerapan konsep geometri transformasi secara jelas. Nah, kita masuk ke proses perancangan desain kami, di mana proses perancangan ini dimulai dari menentukan ide utama, yaitu yang tadinya membentuk desain yang terinspirasi dari bentuk ukiran. Nah, setelah itu kami menentukan bagian-bagian yang akan kami desain di dalamnya, yaitu kami akan membuat desain 4 bagian samping kanan kiri, bagian atas bawah, dan juga bagian tengah. Nah, pada tahap awal itu kami akan membuat motif dasarnya pastinya terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya saya akan share screen hasil desain kami. Kami ini memakai aplikasi desain GeoGebra, tepatnya GeoGebra Suite. Nah, di sini ada 4 bagian yang saya bilangkan tadi, bagian samping kanan dan samping kiri, lalu bagian atas bawah, dan juga bagian tengah. Nah, pada tahap awal ini kami membuat motif dasarnya terlebih dahulu. Awalnya kami itu menentukan bagian mana dulu yang akan kami buat, dan kami bersepakat untuk membuat bagian tengah desainnya terlebih dahulu. Di sini kami membuat motif utama yang menyerupai ornamen bunga untuk ukiran pusatnya. Nah, awalnya kami membuat desain pertamanya ini kami buat kami
menggunakan alat dari basic tool GeoGebra-nya, di mana kami menggunakan salah satu bagian dari circles, yaitu busur melalui 3 titik. Kami menggunakan ini untuk membuat motif pertamanya, yaitu satu kelopak. Nah, yang membuat satu kelopak ini lalu nantinya setelah satu kelopak kami buat, ini akan kami geometri transformasikan berupa rotasi, di mana di sini dari kelopak satu ini kami rotasikan 45 derajat searah jarum jam, dan juga seterusnya 90 derajat searah jarum jam, seterusnya 135 secara searah jarum jam, lalu 180 arah jarum jam. Kemudian ini ada rotasi 135 berbalik ke arah jarum jam. Selanjutnya ada rotasi 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam, dan juga ini rotasi 45 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Sehingga dari satu kelopak tadi yang telah kami buat untuk desain utamanya itu menghasilkan kelopak bunga yang lengkap. Nah, lalu di sini untuk menghasilkan kelopak bunga yang bagian atas ini kami menggunakan dilatasi satu kelopak ini. Untuk kelopak pertama kami dilatasikan, dan hasil dilatasinya ini kami rotasikan kembali dengan sudut-sudut yang sama seperti kelopak-kelopak yang awalnya atau yang sebelumnya. Selanjutnya kami membuat desain baru lagi. Di sini kami buat desain bunganya. Yap, desain bunga ini kami buat satu kelopak bunga ini menggunakan tadi alat circle yang tadi, ini ya, yang busur melalui 3 titik. Setelahnya kami rotasikan kembali, dan juga untuk membuat kelopak kecil ini, kelopak di antara dua kelopak yang awal, kami menggunakan basic tools dari GeoGebra sendiri, yaitu setengah lingkaran yang ini. Lalu kami rotasikan kembali sehingga menghasilkan desain bunga yang terbaru. Selanjutnya kami dilatasikan. Ini disinilah adanya komposisi geometri transformasi. Jadi setelah membuat desain yang kedua ini, kami dilatasi dan juga translasi sehingga menghasilkan kelopak bunga baru, yang mana ini bunganya ini lebih kecil dan juga berada lebih di atas dari desain bunga yang awalnya jadi disinilah terletak komposisi transformasi yang kami lakukan, yang menggunakan dua transformasi, yaitu dilatasi dan juga translasi ya. Nah, selanjutnya untuk bagian daun ini kami gunakan, dari bawah ini ada daun-daun atau sulur-sulur yang kami gunakan. Awalnya sama, desainnya itu kami buat sendiri awalnya. Untuk yang gambar daun pertama yang sebelah kiri ini kami buat menggunakan basic toolsnya di GeoGebra, menggunakan tadi busur melalui 3 titik. Lalu setelahnya kami translasikan, jadi dari daun yang pertama ini kami translasikan ke daun yang di atasnya. Lalu setelah itu kedua daun ini kami refleksikan sehingga menghasilkan 2 daun terbawah seperti ini. Untuk sulurnya, pertama kami menggunakan basic tools lagi. Basic toolsnya kami tidak jauh-jauh, tetap menggunakan busur melalui 3 titik ini. Nah, setelah kami mendapatkan desainnya, lalu kami refleksikan sehingga hasilnya menjadi lebih lengkap seperti ini. Begitu juga dengan sulur yang ini, itu kami translasikan. Jadi setelah direfleksikan, ini kami translasikan sehingga berpindah tempat ke atas.
sama seperti daun yang ini, kami dapatkan dari hasil translasi dari daun yang pertama ini. Nah, di sini juga ada daun ya, daun kecil. Nah, ini kami bagian transformasi yang kami pakai adalah refleksi, karena ini bentuk daunnya berbeda dari daun-daun sebelumnya. Dan untuk lingkaran-lingkaran seperti ini sebagai penanda sebagai hiasan, nah itu kami gunakan transformasi refleksi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman-teman saya. Untuk bagian desain atas dan bawahnya, untuk teman saya dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama bagian atasnya, tolong Selfie. Baik. Nah, jadi di bagian atas ini dalam pembuatan kami menggunakan sama seperti yang sebelumnya ketika kita membuat kelopak. Jadi kita menggunakan fitur yang busur 3 titik ya, melalui 3 titik tersebut lalu kita lakukan refleksi. Jadi karena bentuk kelopak bunganya itu di sebelah kanan dan kirinya itu sama, nah di situ kita lakukan refleksi. Kita lakukan refleksi sehingga menghasilkan bentuk yang sama. Lalu setelah direfleksi tersebut, kita lakukan translasi pergeseran untuk mendapatkan bentuk yang sama di sebelah kanan dan juga kirinya. Nah, di situ juga terdapat sebuah lingkaran yang menjadi penanda untuk dia berada di tengah seperti itu. Nah, pada lingkaran tersebut kami menggunakan fitur juga dalam GeoGebra Suite ini dengan bentuk lingkaran, langsung membentuk lingkaran. Nah, pada lingkaran tersebut kami melakukan refleksi di setiap 2 lingkaran. Jadi setiap 2 lingkaran tersebut dijadikan refleksi sehingga memenuhi setiap posisi tengah dalam kelopak-kelopak tersebut. Nah, lalu berikutnya untuk yang bagian bawah, Selfie. Nah, jadi bentuk yang bawah ini berbeda dengan yang atas. Apabila tadi yang atas hanya memuat satu bentuk kelopak saja yang besar, nah bentuk yang bawah ini memiliki 2. Ada 2 kelopak. Yang satu itu kita mendesain ulang dengan busur 3 titik. Dilakukan hal yang sama, kita membuat di bagian refleksi sebelah kiri, lalu direfleksi ke kanan, baru semuanya itu ditranslasikan. Nah, di sini cara kami dalam melakukan transformasi geometri itu setelah dua buah gambar bunga ini terbentuk, nah itu baru kita refleksikan. Jadi kita tidak merefleksikan satu persatu seperti itu. Dan di sini juga dalam detail kelopak yang di tengah ini kita menggunakan lingkaran sama seperti yang sebelumnya, tapi di sini lingkarannya itu langsung menyatu dalam kelopaknya. Sama kita menggunakan lingkaran dengan pusat tertentu. Di situ fitur yang langsung kita gunakan. Nah, dalam pembuatan di bagian bawah dan atas ini kita menggunakan garis-garis. Jadi garis-garis ini tuh pembatas untuk buci karena nantinya kita akan terapkan ke sebuah buci ya. Jadi di sini terdapat garis-garis. Nah, garis ini juga kita lakukan refleksi terhadap suatu titik. Jadi tidak hanya pada ornamen bunga-bunga ini, elemen bunga-bunga ini, tetapi juga selain pada kelopak kita menggunakan transformasi geometri juga terhadap garis. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di bagian samping desain.
Baik, terima kasih Mbak Sela. Nah, jadi untuk di desain sampingnya, yaitu atau kanan dan kiri, dilakukan terlebih dahulu di salah satu sisi. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat segmen garis menggunakan basic rules-nya, yaitu ruas garis di antara dua titik. Nah, kemudian ruas garis tersebut kita translasikan sehingga terdapat 4 ruas garis. Nah, kemudian dalam pembuatan desain yang setengah lingkaran itu kami menggunakan basic rules-nya, yaitu setengah lingkaran. Nah, kemudian desain setengah lingkaran ini kami translasikan sehingga menjulur vertikal ke atas dan ke bawah. Nah, di sampingnya juga ada desain sulur dan daun. Dalam pembuatan desain sulur ini, kami menggunakan basic tools-nya, yaitu busur melalui 3 titik. Selain itu juga terdapat menggunakan basic tools-nya, yaitu lingkaran dengan melalui 3 titik sebagai desain putiknya. Kemudian dalam pembuatan daun, terlebih dahulu dilakukan di salah satu kelopak atau sisi, yaitu menggunakan basic tools-nya, yaitu busur melalui 3 titik. Kemudian dilakukan terlebih dahulu pembuatan segmen garis. Nah, kemudian dilakukan refleksi. Jadi konsep daun ini menggunakan konsep refleksi dengan sumbunya, yaitu di titik tengah daun tersebut atau tulang daun tersebut, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat desain sampingnya di salah satu sisi, desain tersebut kita refleksikan di sumbu Y sehingga terdapat 2 desain kanan dan kiri yang simetris dan sama, yaitu sulur dan motif daun. Baik, nah itulah hasil akhir dari rancangan yang telah kami buat. Nah, hasil akhir dari rancangan ini adalah sebuah desain dengan ukiran digital yang terinspirasi dari bentuk ukiran nyata tadi ya. Nah, desain ini tidak hanya kami buat sebagai gambar hias saja seperti ini yang berada di GeoGebra ini, namun juga kami rancang agar dapat diterapkan pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan yang kami pilih adalah sebagai motif hias pada sebuah guci. Nah, untuk itu guci yang telah kami buat adalah yang seperti ini. Nah, guci kan biasanya memiliki permukaan yang dapat dihias dengan berbagai ornamen seperti motif bunga, sulur, ataupun pola lengkung. Nah, oleh karena itu, desain ukiran digital yang kami buat tadi dapat digunakan sebagai pola dekoratif pada bagian permukaan guci. Jadi ini desainnya ada desain bagian tengah yang kami buat, desain bagian samping kanan, samping kiri, dan juga desain bagian atas dan juga bawahnya. Jika desain ini diterapkan pada guci, motif utama yaitu berada di bagian tengah desain, yaitu menjadi pusat hiasan pada guci. Kemudian untuk motif daun, sulur, dan lengkungan ditempatkan mengelilingi bagian badan guci agar terlihat lebih indah dan memiliki kesan seperti ukiran. Nah, untuk bagian pola yang berulang itu terdapat konsep translasi, yaitu diterapkan dengan cara melingkar di bagian leher guci, badan guci, atau bagian bawah guci. Nah, dengan pola berulang tersebut, guci itu akan terlihat memiliki hiasan yang rapi, teratur, indah, dan estetis. Selain itu, refleksi pada motif daun dan sulur dapat membuat hiasan guci terlihat seimbang antara sisi kanan dan juga kiri. Rotasi pada motif tengah dapat memberikan kesan ornamen yang memusat, sedangkan di atas dapat digunakan untuk menyesuaikan ukuran dari motif agar sesuai dengan bentuk guci. Jadi, desain dapat dikembangkan sebagai motif pada guci karena
memiliki unsur dekoratif, simetris, dan juga berulang. Dari sisi seni, desain ini memperindah tampilan Guji. Sedangkan dari sisi matematika, desain ini tuh menunjukkan penerapan transformasi geometri berupa translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, serta komposisi dari transformasi. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa desain ukiran digital ini yang telah kami rancang itu menggunakan beberapa konsep geometri transformasi. Transformasi yang digunakan meliputi translasi pada pelabelan, kemudian refleksi pada daun, serta sisi kiri dan kanan desain, kemudian juga ada rotasi pada motif tengah, dan juga dilatasi pada variasi ukuran motifnya. Selain menjadi desain digital, rancangan ini juga dapat diterapkan sebagai motif hias pada sebuah guci. Motif ukiran yang terdiri dari daun, sulur, lengkungan, dan ornamen tengah dapat memperindah permukaan guci serta membuatnya terlihat lebih estetik. Dengan demikian, proyek ini menunjukkan bahwa geometri transformasi dapat digunakan untuk mengembangkan desain yang tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga memiliki nilai estetika dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan rancangan desain geometri transformasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.